tutorial membuat proyek web SPP sekolah dengan menggunakan framework CI4. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pada tahap ke-19 sampai dengan tahap ke-23, yaitu untuk membuat fungsi create dan save pada tabel siswa, kelas, petugas, SPP, dan pembayaran. Baiklah, langsung saja kita simak video selengkapnya. Baik teman-teman, di sini kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi Visual Studio Code. Kemudian di situ kita akan melanjutkan pembuatan proyek kita. Kita sudah masuk pada folder web SPP Cendekia. Kita buka bagian SPP admin yang berada pada folder controller. Di sini kita akan menuliskan sebuah codingan untuk function save. Yang pertama, kita tuliskan seperti biasa public function save, buka kurung, tutup kurung. Kemudian di bawahnya ada string this, strip lebih dari siswa model sama dengan strip lebih dari save siswa. Save siswa ini akan memanggil sebuah data pada siswa model. Di antaranya, data-data ini adalah data yang ada pada tabel siswa pada database SPP Cendekia seperti ID kelas, NIS, NIS, dan yang lainnya. Yang pertama itu ada ID kelas. Kemudian ada string this request, getVar ID kelas. Nah, fungsi dari getVar ini adalah untuk memanggil field ID kelas. Untuk selanjutnya, kita tinggal copy ID kelas, kemudian paste di bawahnya. Kemudian kita tinggal sesuaikan isi atau fieldnya menjadi data-data dari tabel siswa. Kemudian di bawahnya kita akan membuat sebuah session, di mana session ini adalah nantinya akan menampilkan notifikasi bahwa data tersebut sudah ada atau sudah terbuat. Set flash data yang berisi pesan bahwa dalam pesan itu ada kata-kata data berhasil ditambahkan. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan kepada menu home siswa dengan routes admin siswa. Setelah itu kita masuk ke bagian detail siswa. Kita copy bagian isi tabel sampai dengan ID SPP dan seterusnya. Kemudian kita paste untuk pada bagian indeks siswa. Kita hapus bagian ID siswa yang ada pada get siswa. Setelah itu kita masuk ke bagian view home siswa. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah modal untuk data-data yang harus ditambahkan pada menu tambah data. Di sini kita sudah memiliki codingan modal
kita copy terlebih dahulu, kemudian pastikan kita paste pada sebelum end section. Nah teman-teman, modal ini adalah form yang nantinya akan muncul ketika button tambah data siswa diklik. Kemudian di dalam button, kemudian di situ ada div kelas modal body, kemudian ada form action admin siswa set. Kemudian di dalam modal itu terdapat beberapa inputan, di antaranya itu ada inputan select untuk inputan kelas, di mana kelas ini berhubungan dengan tabel kelas yang ada pada database. Di situ ada option value strinkle ID kelas yang akan menampilkan nama kelas. Kemudian di bawahnya juga ada SPP. SPP ini juga sama dengan ID kelas, yaitu ID SPP. Di situ berhubungan dengan tabel SPP yang ada pada database. Kemudian ada NISN, input type-nya number, nama itu input type-nya teks, kemudian alamat itu input type-nya text area. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah button dengan nama simpan dan close. Di situ ada close, kemudian di bawahnya ada simpan. Setelah itu kita hapus bagian end section yang satunya lagi. Setelah ini kita masuk kepada detail siswa. Di situ ada menu search. Kita copy yang ada pada detail siswa, kemudian paste pada bagian home siswa, supaya di bagian home siswa itu ada menu tambah data siswa. Di situ ada tambah. Setelah itu kita akan masuk ke file rows. Kita buat rows terlebih. Kita setelah ini akan membuat rows dengan nama tambah data. Yang pertama string rows sama dengan lebih dari close karena kita menggunakan form. Kemudian admin siswa set. Kemudian pada petik kedua itu ada SPP admin (2.2 save siswa, kemudian titik koma. Di sini kita akan mencoba menjalankan hasilnya pada web browser. Di situ ada kesalahan di bagian return redirect. Kita betulkan terlebih dahulu. Setelah itu kita buka kembali, refresh. Nah, setelah itu di sini sudah jadi. Kita buka pada siswa, kemudian tambah. Nah, di situ ada form tambah data siswa. Ada kelas SPP, NISN, NIS, nama, alamat. Kelas itu diambil dari tabel SPP, tabel kelas pada database. SPP juga sama, diambil dari tabel SPP yang ada pada database. Kita klik simpan, apakah berhasil. Nah, di situ ada session dengan nama data berhasil ditambahkan. Kita klik detail. Di situ sudah ada detail. Kemudian yang kedua kita akan membuat function untuk data selanjutnya, yaitu data petugas.
kita tinggal ganti save siswanya menjadi save petugas, kemudian bagian siswa model diganti dengan petugas model, kemudian data-data yang ada pada tabel siswa kita ganti agar sama dengan yang ada pada tabel petugas. Kita ulangi langkah yang tadi pada tabel yang berbeda secara bergilir atau bergantian. Kemudian kita akan mencoba menjalankan yang petugas, kemudian klik tambah. Nah, di situ sudah ada tambah data petugas dan beberapa fieldnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba membuat tambah data untuk kelas dan yang lainnya. Yang pertama itu kita akan membuat function untuk kelas, yaitu dengan cara yang sama, copy paste, lalu kita ganti isi fieldnya supaya sama dengan field yang ada pada tabel kelas pada database, yaitu ada nama kelas dan keahlian. Di situ sudah ada tambah data kelas, ada isi fieldnya, nama kelas, dan kompetensi keahlian. Simpan. Situ sudah ada susun data berhasil ditambahkan, yaitu dengan nama 10 RPL. Kemudian ketika diklik detail itu ada kompetensi keahlian. Kemudian di sini kita akan membuat tambah data untuk SPP, yaitu dengan cara yang sama juga, copy paste untuk bagian public function save. Kemudian kita tinggal ganti isi fieldnya, kemudian kita copy paste modal dari file lain yang sudah ada, kemudian kita ganti isi fieldnya juga. Kemudian kita membuat routes untuk pemanggilan pada URL. Kemudian setelah itu kita coba jalankan di browser seperti itu sampai dengan tahap ke pembayaran.
Di sini kita akan mencoba menjalankannya, mencoba menambahkan data untuk data pembayaran. Ada petugas siswa SPP, di mana data petugas siswa dan SPP itu diambil dari tabel petugas siswa dan SPP yang ada pada database. Kemudian setelah itu kita coba simpan. Nah, data berhasil sudah ditambahkan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pertemuan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.